Bapak dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo Alif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu matabi'i namanya. Dua harkat ya. Enggak banyak. Maksudnya itu lama banyak. Zal itu jadi pertemuan lidah dengan gigi atas. Ya. Harus begitu. A'udzu ya. A'udzu bil tarkik ya. Tipis bil la dua harkat matabi'i. A'udzu billahi minasy dari hi ke mi rusuh ya. Hi minasy ya. Hi minasy itu shin besar memiliki sifat tapasyi ya, jadi udara keluar. A'udzu billahi minasyaitonir dua harkat matabi'i. Minasyaitonir rajim. Jim itu ada sukun 6 harkat. Karena ada matabi'i bertemu huruf lain yang disukunkan mendadak. Lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi gfirli amin. Kita ke surah Al-Baqarah ya. Ini Al-Fatihah. Ini Al-Baqarah. Bismillah. Bapak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma
unzila min qablik. wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik Wa bil akhirati hum yuqinun. wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Nah, pada surah Al-Baqarah ini, Lip, ya, surah kedua. Kan Al-Qur'an itu ada 114 surat. Berapa? 114 surat. Nah, yang kedua ini Al-Baqarah. Yang pertama mana? Nah, ini Al-Fatihah ya. Al-Fatihah surah pertama, surah ke-1. Al-Baqarah surah kedua. Kalau di Al-Fatihah ini surah pertama itu langsung kalimat, ya, dari awal sampai akhir kalimat. Tapi kalau di Al-Baqarah nih awalnya ini bukan kalimat ini, tapi huruf. Huruf. Karena dimulai dengan huruf itu disebut pawatihus suar. Apa? Pawatihus suar. Ya, pawatihus suar. Apa? Pawatihus suar. Ya, jadi pawatihus suar itu artinya huruf-huruf yang dijadikan di awal surah, ya. Di awal surah. Sebenarnya bukan cuma Al-Baqarah. Ada beberapa ayat lain di Al-Qur'an yang dimulai dengan pawatihus suar, dimulai dengan huruf. Kalau tidak salah itu ada 29 surat. Ya. Tadi kan jumlah surat di Al-Qur'an itu ada 114. Kalau diambil 29 yang memakai pawatihus suar nih, diambil 29 berarti sisanya tinggal 85. Ya. Jadi Al-Qur'an itu 85 surat dimulai dengan kalimat, 29 surat dimulai dengan huruf. Nah, ini hurufnya salah satunya. Karena dimulai dengan huruf, maka huruf-huruf ini disebut pawatihus suar. Istilah tajwid itu ya. Misalnya ditanya itu Al-Baqarah dimulai dengan apa? Dengan pawatihus suar gitu ya. Apa pawatihus suar itu? Lip. Pawatihus suar itu huruf-huruf yang dipakai di awal surah. Huruf-huruf yang dipakai di awal surah. Sehingga ini disebutin hurufnya kan, ini alif, ini lam, ini mim gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat ada berapa huruf nih? 1, 2, 3. Ada berapa huruf? 3. Nah, sebenarnya ini 4, Lip. Karena mim ini bertasdid. Kalau tasdid itu tanda huruf di bawahnya itu double. Double itu berapa? 2. Jadi alif, lam, dan mim gitu ya. Jadi semuanya ada 4. Cuma kelihatannya paham? 3. Ini 4 huruf nih. Coba Nah. satu. Yang ini kan karena bentuknya sama, udah dikasih tanda tasdid aja di atasnya gitu. Bahwa mim ini double gitu. Kelihatannya 1. Huruf hijaiyah ada berapa? Masih ingat? Huruf hijaiyah Ada berapa coba? Dulu pernah ngajarin Kak? Bisa lupa lagi. 2 Huruf hijaiyah itu huruf Arab semuanya ada 28. Nah, Ada berapa? 28. Kalau 28 dibagi 2 berapa? 28 dibagi 2 Hah? sama dengan Berapa coba? Alif kelas berapa sekarang? plus 2. Kelas 2. Kalau 28 dibagi 2 itu ada 14. Oh iya, 14. 14 sama 14 berapa? 14 sama 14 Berapa? ditambah 14 ditambah 14. 28. Nah, gitu kan, ngerti ya? Kan huruf hijaiyah ada 28. Kalau dibagi 2 berapa tadi? 14. Nah, 14 di antaranya itu disebut juga huruf muqatta'ah. Apa? Huruf muqatta'ah. Nah, huruf muqatta'ah. Jadi huruf hijaiyah itu terbagi 2. Pertama ada yang namanya huruf hijaiyah saja. Yang kedua, yang 14 lain itu dia huruf hijaiyah tapi juga huruf muqatta'ah. Namanya ada 2 gitu ya. Apa huruf muqatta'ah itu, Rip? Huruf muqatta'ah itu yaitu huruf-huruf yang suka dipakai di awal surat seperti ini. Jadi ini tuh karena dia dipakai di awal surat disebut pawatihus suar, tapi huruf-hurufnya, nama huruf-hurufnya ini adalah huruf muqatta'ah. Apa? Huruf muqatta'ah. Apakah huruf muqatta'ah huruf hijaiyah? Iya, ya. Kan 2 namanya. Tapi ketika dia jadi berposisi sebagai awal surat, maka nama yang kerennya itu huruf muqatta'ah, ya.
huruf hijaiyah nggak perlu disebut lagi, udah otomatis gitu. Kan huruf muqatta'ah itu huruf hijaiyah juga. Ya. Jadi ini huruf muqatta'ahnya ada berapa, Lip? Ada 4. Pertama, alif, kedua, lam, ketiga, mim, keempat. mim. Nah, gitu, cerdas. Nah, sambil hafal pelan-pelan ya. Kata Bapak tadi huruf hijaiyah ada 28 ya. Kalau dibagi 2 ada 14 ya. 14 itu namanya 2. Dia huruf hijaiyah tapi juga huruf muqatta'ah. Kenapa huruf muqatta'ah? Karena dia suka dipakai di awal surat, dan ketika dipakai di awal surat disebut fawatihus suwar ya. Kemudian huruf fawatihus suwar ini dibagi 2 lagi, Rip. Huruf muqatta'ah. Maaf ya. Huruf muqatta'ah itu kan suka dipakai di awal surat disebut huruf fawatihus suwar ya. Nah, huruf muqatta'ah sendiri ada 14 kan tadi ya. Ya, Itu dibagi 2 lagi yang 14 ini. jadi 7. Bukan, maksudnya gini. Dibagi 2 lagi itu jadi 8 sama 6. Ya, bukan dibagi 2 pas sekarang lah ya. Jadi dibagi 2 itu maksudnya yang satu 8, yang satu 6. 6 sama 8 berapa? 14. Nah, yang 8 huruf itu harus dibaca 6 harokat. Apa? 6 harokat. 6 harokat tiap-tiap hurufnya. Jadi huruf muqatta'ah itu dibagi 2. Yang 8 huruf diantaranya harus dibaca 6 harokat tiap hurufnya. Sedangkan huruf yang 6 lagi, huruf muqatta'ah yang 6 lagi itu harus dibaca 2 harokat. Jadi Rip, huruf muqatta'ah terbagi 2, ada yang harus dibaca 6 harokat, ada yang harus dibaca 2 harokat. Nah, alif ini termasuk dari yang 6 tadi di huruf muqatta'ah. Kan 6 huruf harus dibaca 2 harokat. Nah, alif itu dihitung 2 harokat. A 1 harokat, lip 1 harokat. Alif. Tuh, jadi alif itu 2 harokat, 2 ketukan. Alif gitu. Lam, nah ini lam termasuk di huruf yang 8. Ini harus 6 harokat. Lam. Lam. Nah, 6 harokat, 6 ketukan. Misalnya gini. Alif kan 2 ya. Alif, lam 6 kan. Lam. Nah, gunah ini yang tasdid itu 3. Ya. Kemudian mim. Ini sama dengan lam harus 6. Mim. Ya, jadi gini. Alif lam mim. Alif 2 harokat, lam 6 harokat, jadi berapa? 8 ya. Ditambah gunah 3 jadi berapa? 11 ditambah mim 6 jadi 17. Tuh kayak sholat 17 rakaat. Ya, ini mah 17 harokat. Gimana supaya terkejar? Nah, caranya alif tarik napas dulu. Simpan di perut napasnya. Ya, tahan. Nanti pas baca kalau masih kuat tahan aja, kalau udah nggak kuat keluarin dikit gitu ya napasnya. Jadi intonasinya kuat nanti tekanannya. Alif pakai F ya, alif ya. Jadi ada udara keluar disebut apa itu ya, hamas. Alif ya. Jangan pakai P, kalau orang sana pakai P. Alif malah nutup, jadi udaranya keluar, salah itu. Jadi gak bisa panjang. Nah itu kan udah harus keluar, harus ada sifat hamasnya alif tuh. Alif ya pakai F. Alif lam mim. Bisa? Coba 1, 2, 3. Alif lam mim. Bagus, udah dimengerti ya. Zalikal, za ini patah berdiri di atas zal, di atas selain hamzah. Patah berdiri di atas selain hamzah disebutnya mad tobi'i. Apa? Mad tobi'i. Mad panjang, tobi'i asli. Jadi panjangnya asli dari sananya gitu.
dua harkat ya. Zalikal ada alif lam nih. Kalau alif lam kemudian ada tanda sukun ya, lamnya disukun itu disebut alif lam komariah. Komariah. Iya. Zalikal karena alif lam ada dua, alif lam komariah dan alif lam samsiah. Kalau alif lam komariah mah alif lam kemudian ada tanda sukun ini, tanda sukun nih ya. Tapi kalau alif lam kemudian ada tanda tasdid, mana contohnya? Nah ini nih, alif lam tanda tasdid kan? Nah itu mah alif lam samsiah apa? Samsiah apa? Ya. Nah, jadi alif lam cuma dua hukumnya, alif lam komariah atau samsiah, gitu aja. Kalau sudah alif lam ada tanda sukun pasti alif lam komariah. Setelah alif lam ada tanda tasdid itu alif lam samsiah. Ya, nanti kesana juga hafal ya. Jadi Bapak sebutin terus ya, tiap ngaji kita nyebutin, lama-lama alif juga hafal. Nanti alif bisa ngajar juga ya. Kan kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan setelah bisa dia mengajarkannya kembali ya. Nah, jadi gitu harus bisa. Untuk apa? Untuk diajarkan lagi nanti. Karena kalau diajarkan kita tambah mahir, tambah jago gitu lah. Tambah bisa ya. Zalikal kita. Ta juga sama nih dengan za. Patah berdiri. di atas selain Ya. hamzah disebutnya mad to. Bi. Panjangnya dua har. Zalikal kitabul la juga ini sama nih. Mad tabi'i. Cuma beda. Kalau ini tandanya patah berdiri. Kalau ini patah bertemu alif. Apa? Patah bertemu alif. Itu juga sama mad tabi'i. Karena mad tabi'i itu ada 4. Tanda mad tabi'i itu ada 4. Tandanya ya. Bukan mad tabi'inya ada 4, bukan, tapi tanda mad tabi'i ada 4 gitu. Awas. Nanti dikira mad tabi'inya jadi banyak, bukan. Tapi tanda untuk mad tabi'i ada 4. Pertama tadi patah Diri. di atas selain ham. Ja. Kalau di atas hamzah namanya mad badal. Badal. Ya, beda ya. Kalau di atas selain hamzah maksudnya di atas huruf yang 27 gitu ya. Itu mad tabi'i. Kalau di atas hamzah ya, itu mad badal. Zalikal kitabul la raiba fihi. Nah, fi ini juga mad tabi'i. Apa? Mad tabi'i tanda ketiga nih. Apa tandanya nih? Kasrah bertemu iya sukun. Apa? Bertemu iya. Sukun. Kalau ini apa? Patah bertemu Patah bertemu alif. alif ya. Kalau patah bertemu alifnya nggak perlu disebut alifnya sukun karena alif itu selamanya sukun udah diketahui. Jadi sukunnya nggak ditulis. Jadi udah ketemu berapa? 3 ya tanda mad tabi'inya. Pertama za nih mad tabi'i. Kemudian kita juga mad tabi'i ya. Nih, ini sama tandanya patah berdiri. Kalau ini patah bertemu alif nih tanda kedua. Ini yang ketiga ya. Kasrah bertemu ya sukun. Tinggal satu lagi Rip. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Belum ketemu yang ketiga ya. Alladzina yu'minu. Nah, ini yang keempat nih, Rip. Domah bertemu waw sukun. Apa? Domah bertemu waw sukun. Itu mad tabi'i juga, panjangnya 2 har. Ka. 2 harakat mad tabi'i sebenarnya 2 harakat. Tanda mad tabi'i ada 4. Pertama patah berdiri di atas lain hamzah. Kedua patah bertemu alif. Ketiga kasrah bertemu iya sukun. Keempat domah bertemu waw sukun. Ya, juga itu juga hafal. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yu'minuna nu tadi mad tabi'i ya. Kemudian bil ghaibi ini alif lam kemudian sukun itu berarti alif lam komariah ya. Bil ghaibi wa yuqi ini kasar bertemu ya sukun mad tabi'i 2 harakat. Wa yuqimu mu juga domah bertemu sukun mad tabi'i wa yuqimunas shalah. Kalau di wakaf nih dihentikan. Kenapa jadi sholah gitu? Nah, ini karena ada tamar butoh. Tamar butoh itu taknya bulat ya. Tempatnya bulat, ada titik 2 di atas. Itu disebut tamar butoh. Kalau di wakaf jadi ha. Kalau dibaca jadi ta ya. Wa yuqimunas sholata. Nah, itu dibaca jadi ta tetap. Kalau di wakaf jadi ha dia. Wa yuqimunas sholah ya. Sholah jadi ha besar.
Ini ta marbutoh apa? Tak marbutoh. Ta ada tuh, ada dua. Pertama ini ta marbutoh, kedua ta majruroh apa? Tak majruroh. Seperti ini nih, ya. Lil mutta. Nah ini ta majruroh namanya. Apa? Ta Tak majruroh. majruroh. Roh. Apa? Tak majruroh. Ya. Nah kalau tak majruroh mau diwakop, mau diwasol, tetap aja dia tak, nggak berubah. Beda dengan tak marbutoh, ya. Kalau dibaca jadi tak, kalau diwakop jadi ha, ya. Wa yuqimunas sholata wa mim ini ada mim bertasdid, itu namanya gunnah. Sama seperti ini ya. Lam. Nah. Gunnah itu ditahan 2 sampai 3 harakat. Makanya terburu-buru. Wa mimma mata bi tandanya apa? Patah bertemu Lif. panjangnya 2 harakat. Wa mimma rozaqo. Nah ini kop disukun itu ada qalqalah ya. Huruf qalqalah ada berapa udah tahu? Ada Ada 5. 5 ya. Kop, to, ba, jim, dal atau baju di toko. Ya, aku juga belajar itu. Baju di toko, ba, jim, dal, to, kop gitu. Baju di toko. Kalau disukun dia itu disebutnya qalqalah sugro. Qalqalah apa? Sugro. Harus ada pentalan kayak ini nih. Rozako. Nah itu pentalannya. Rozako. Kan disukun, tapi seperti ada harokat gitu karena qalqalahnya. Rozako. Rozako nahum. Nah, ini patah berdiri. Mato? Bi. Ya. Rozako nahum yung. Nah, yung ini nun mati menghadapi fa. Ihwa. Ikhfa. Ya, samar artinya apa itu? Mendengung. Tidak jelas nunnya, mendengung ya. Yung fikun. Nah, ini mata bi'i bertemu huruf lain yang disukunkan mendadak disebut mad arid lis sukun panjangnya 6 harakat ya. Yung fikun. Kalau diwakaf gimana kalau disambung diwasal? Kalau diwasal mah kembali ke asli, ke mata bi'i-nya dan naknya tidak boleh dimatikan. Yung fikuna walladzina misalnya ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Coba baca dari sini saya sendirian. So, Dari bismillah. ya bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal Fihi harus jelas. Fihi huda. lil muttaqin. Ya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Udah dulu ya. Jadi kalau hari Selasa sekarang Selasa Rabu Pak ngajar jam 10 tapi nanti bisa lama ya. Tapi Alif bisa ke sini dulu. Jam 10 sampai jam 15 nanti ngajar. Makasih Alif ya. Besok kalau